Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena jilid 6B tema 4 yang berjudul Globalisasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka bukunya halaman 83. Di sana ada latihan soal subtema 3 yang dimulai dari bahasa Indonesia. Silakan dibaca dulu ya adik-adik ya. Saya langsung ke nomor 1, pernyataan umum dan deret penjelas berdasarkan teks tersebut berturut-turut terdapat pada kalimat ke. Jawabannya yang A, yaitu kalimat pertama untuk pernyataan umum dan 2, 3, 4 untuk deret penjelas. Kemudian nomor 2, isi dari kalimat ketiga dari teks tersebut adalah, jawabnya adalah, tujuan dari gerakan berkarya Indonesia adalah untuk mengubah pola pikir bangsa Indonesia dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif. Nomor 3, temukan kosakata tidak baku dalam teks tersebut, perbaikilah hingga menjadi kosakata baku. Jawabnya yang pertama, teknologi dirubah menjadi teknologi yang bakunya, kemudian dijarak, bidang. Di bidang ini tidak boleh dijarak ya adik-adik ya, harusnya penulisannya adalah di bidang. Kemudian yang terakhir, fikir, harusnya adalah pikir. Nomor 4, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Bekraf Habibie Festival adalah festival yang menghadirkan berbagai perkembangan terbaru di bidang teknologi dan inovasi dengan tujuan agar pola pikir masyarakat Indonesia berubah dari pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif dan kreatif. Silakan di stop dulu videonya dan disalin adik-adik. Kita menuju ke IPA nomor 1, solar, sinar matahari, arus sungai, ombak laut, minyak tanah yang termasuk sumber alternatif. Energi alternatif, jawaban nomor 1 adalah B, yaitu nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2, perubahan energi yang terjadi pada panel surya, jawabannya adalah C, energi panas menjadi energi listrik. Nomor 3, di sana ada gambar panel surya yang A, sumber energi alternatif yang dimanfaatkan berasal dari, jawabnya adalah panas matahari. Yang B, energi yang dihasilkan oleh peralatan dalam gambar berupa, jawabnya energi listrik. Yang C, energi yang dihasilkan digunakan untuk, jawabnya adalah menyalakan lampu dan peralatan listrik lainnya. Nomor 4, apakah energi matahari termasuk sumber energi alternatif? Jelaskan alasanmu. Jawaban saya adalah ya, karena energi matahari tersedia dalam jumlah yang banyak dan ramah lingkungan. Nomor 5, bagaimana prinsip kerja dari oven tenaga surya? Jawabnya silakan dicek di halaman 71 ya adik-adik ya. Jawabnya adalah prinsip kerjanya yaitu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik sehingga energi panas terpusat pada satu titik. Kita lanjutkan ke IPS. Nomor 1, kerjasama ASEAN di dalam bidang pendidikan adalah, jawabnya yang A, yaitu pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN. Nomor 2, kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk, jawabnya B, ASEAN Free Trade Area. Nomor 3, bentuk kerjasama ASEAN berupa pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN bertujuan untuk, nomor 3, menurut saya jawabnya adalah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan negara-negara ASEAN serta memberi informasi mengenai universitas-universitas terbaik di ASEAN. Hal itu saya ambil dari halaman 64 dan 65. Nomor 4, bentuk kerjasama ASEAN berupa penyediaan cadangan pangan antar negara anggota ASEAN bertujuan untuk, menurut saya jawabnya adalah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ASEAN serta meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN. Jawaban ini terdapat di halaman 76. Nomor 5, apa manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan adanya kerjasama ASEAN? Banyak ya adik-adik ya, salah tiganya adalah semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN, kemudian semakin luasnya pasar internasional dan memperluas lapangan pekerjaan. Jawaban ini saya ambil dari halaman 76. Kemudian PPKN nomor 1, sumber daya alam Indonesia juga memiliki kualitas baik seperti beberapa jenis ikan di wilayah perairan Sulawesi yang menjadi komoditas ekspor. Tindakan yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas ikan dan lingkungan habitat ikan tersebut adalah
Menurut saya jawabannya adalah menjaga kelestarian lingkungan dan habitatnya dengan tidak mencemari habitatnya atau tidak mencemari sungai yang ada di Sulawesi. Kemudian nomor 2, manfaat jika kita senang menggunakan barang buatan dalam negeri adalah manfaatnya banyak. Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kemudian meningkatnya produksi di dalam negeri. Dan yang terakhir, mempererat persatuan bangsa. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Sikap bangga yang ditunjukkan oleh siswa pada gambar ini adalah gambar 2 orang siswa yang sedang memegang angklung, adik-adik. Nomor 3, jawabnya bangga melestarikan dan mencintai kesenian daerah berupa alat musik angklung. Nomor 4, siswa kelas 6 diberikan tugas kelompok untuk menampilkan sebuah pertunjukan. Kelompok Komang sepakat untuk menari tari pendet dari Bali. Kelompok Made lebih memilih tari kreasi dari negara barat. Tujuan dari pertunjukannya adalah menumbuhkan sikap cinta budaya Indonesia. Bagaimana pendapatmu agar tujuan pertumbuhan dapat tercapai? Menurut saya jawabannya adalah mengajak kelompok Made untuk memilih tari kreasi yang berasal dari daerah Indonesia. Contohnya tari saman, itu tari kreasi daerah. Nomor 5, bagaimana upayamu mengajak lingkungan sekitar untuk bangga menggunakan barang buatan dalam negeri? Menurut saya dengan membeli dan memakai produk dalam negeri dan mempromosikannya di lingkungan sekitar. Kemudian SBDP nomor 1, berikut syarat brosur yang baik, jawabnya adalah B, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Nomor 2, brosur dibuat dengan harapan agar masyarakat dapat, jawabannya adalah tertarik dengan produk yang diberikan. Nomor 2, brosur dibuat dengan harapan, Nomor 3, perhatikan brosur berikut dengan saksama. Bagian yang ditunjuk oleh panah berisi informasi yaitu, jawabannya adalah waktu acara pelaksanaan lomba, yaitu Sabtu 5 Agustus 2017 jam 15.00 sampai selesai. Nomor 4, tuliskan syarat-syarat brosur yang baik. Syarat-syarat brosur yang baik adalah judul mudah dibaca dan berukuran besar, tulisan jelas dan mudah terbaca. Sorry adik-adik ya, blur. Kemudian bahasa mudah dipahami, gambar sesuai topik brosur, dan warna menarik, ukurannya sesuai. Nomor 5. Perhatikan brosur berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Yang A, apa judul brosur tersebut? Judulnya adalah Paket Literasi Anak Sehat. Yang B, apa nama perusahaan pada brosur tersebut? Jawabnya Erlangga. Yang C, apa isi brosur tersebut? Jawabnya adalah berisi penawaran produk buku paket literasi anak sehat. Yang D, bagaimana cara pembaca agar mendapat informasi lebih lanjut mengenai dalam brosur? Jawabnya adalah mengunjungi erlanggaforkids.com. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari brosur tersebut? Menurut saya kelebihannya adalah gambarnya menarik dan kekurangannya adalah judul kurang menarik. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan pada video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dengan banyak kekurangannya. Jika ada yang salah-salah atau harus direvisi silakan di komen ya. Kemudian bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak. Bagi yang belum silakan di subscribe jika video ini bermanfaat bagi Anda dalam membantu mengerjakan buku pulpena jilid 6B tema 4 globalisasi. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya. Terima kasih dan sampai jumpa.